Tahukah kamu bahwa tubuhmu saat tidur memasuki semacam bengkel perbaikan otot? Tepat selama 7 hingga 9 jam itu, saat kamu tampak hanya berbaring diam terlentang, proses pemulihan tubuh yang paling kompleks dan penting sedang berlangsung. Dan inilah kejutan, lebih dari 90% orang justru merusak kemajuan pembentukan otot mereka tepat selama waktu ini tanpa menyadarinya. Kenapa? Karena mereka makan hal yang salah di malam hari, duduk di bawah cahaya yang salah, pergi tidur dalam keadaan stres, atau mengonsumsi suplemen yang salah, atau lebih buruk lagi, tidak sama sekali. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana kamu bisa mengoptimalkan tidurmu dengan biohacking, pola makan cerdas, dan suplemen yang tepat sehingga tubuhmu selama semalam berada dalam keadaan anabolik dan ototmu bisa tumbuh tanpa latihan ekstra, hanya dengan perencanaan rutin malam yang pintar. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya menjelaskan singkat mengapa tidur sangat penting untuk pembentukan otot. Banyak yang percaya otot tumbuh di gym, tapi itu hanya setengah kebenaran. Saat latihan, kamu memulai rangsangan, tapi perbaikan, yaitu pembentukan otot yang sebenarnya, terjadi saat fase pemulihan. Dan fase terpenting terjadi di malam hari. Tubuhmu melepaskan hormon pertumbuhan HGH dalam jumlah besar selama fase tidur nyenyak. Sementara itu, kadar kortisol, hormon stres yang memicu kerusakan otot, menurun. Jadi jika kamu tidur buruk atau sering terbangun di malam hari, kamu melewatkan jendela hormonal penting di mana tubuhmu sebenarnya bisa membangun otot. Studi menunjukkan bahwa hanya 3 malam tidur buruk sudah bisa menurunkan kadar testosteron hingga 15%. Dan ini belum termasuk efek jangka panjangnya. Sekarang kita lihat pilar besar pertama, lingkunganmu. Disinilah biohacking dimulai. Cahaya adalah pengubah permainan yang sesungguhnya. Tubuhmu mengorientasikan diri berdasarkan sumber cahaya untuk menentukan apakah harus terjaga atau mengantuk. Cahaya biru dari smartphone, tablet, dan TV menghambat pelepasan melatonin, hormon tidurmu. Tips saya, gunakan filter cahaya biru di semua perangkatmu paling lambat pukul 20 atau kenakan kacamata pemblokir cahaya biru. Lebih baik lagi, gunakan hanya cahaya hangat dan redup di malam hari atau bahkan lampu merah khusus. Poin kedua, suhu. Tubuhmu membutuhkan penurunan suhu inti untuk masuk ke tidur nyenyak. Studi merekomendasikan suhu kamar antara 16 hingga 18 derajat Celcius. Jika sulit bagimu, mandi air dingin atau setidaknya membasahi wajah dan leher dengan air dingin bisa sangat membantu. Saya juga menyarankan rutinitas malam yang konsisten. Tidur pada waktu yang sama setiap malam. Gunakan teknik pernapasan seperti metode 4-7-8 atau meditasi sederhana untuk menenangkan sistem sarafmu. Sekarang kita masuk ke pilar kedua, makanan malam yang sempurna. Di sini kamu bisa melakukan banyak kesalahan tapi juga banyak hal benar. Sangat penting, tubuhmu membutuhkan pasokan asam amino yang konstan sepanjang malam untuk menjaga sintesis protein otot. Itu berarti kamu harus mengonsumsi sekitar 30 hingga 40 gram kasein. Kenapa kasein? Karena kasein dicerna perlahan dan melepaskan asam amino selama beberapa jam. Makanan ideal adalah quark rendah lemak, skyr, atau shake kasein berkualitas tinggi. Jika mau, kamu juga bisa menambahkan 1 sendok selai kacang atau beberapa almond. Lemaknya memperlambat pencernaan dan menstabilkan gula darah. Namun karbohidrat kompleks juga punya tempatnya. Banyak yang mengira makan karbohidrat di malam hari itu buruk. Salah. Karbohidrat kompleks seperti oat atau ubi jalar membantu tubuhmu memproduksi serotonin, prekursor melatonin. Dan ini sangat meningkatkan kualitas tidurmu. Tambahkan sesuatu yang kaya magnesium seperti biji labu atau coklat hitam, perpaduan sempurna untuk malam hari. Dan apa yang harus dihindari? Alkohol merusak arsitektur tidur dan menghambat fase tidur nyenyak. Gula menaikkan gula darah di malam hari tapi kemudian membuatnya turun drastis yang mengganggu tidur.
Dan tentu saja makanan berat dan berlemak yang membebani pencernaan dan membuat tubuh bekerja saat seharusnya beristirahat. Pilar ketiga, suplemen, adalah senjata rahasia banyak atlet top dan biohacker. Kita mulai dengan magnesium. Magnesium tidak hanya membantu mengatasi kram otot tapi juga terbukti menurunkan kadar kortisol dan meningkatkan kualitas tidur nyenyak. Idealnya 300 hingga 400 mg sekitar 30 hingga 60 menit sebelum tidur. Suplemen kedua, ZMA. Kombinasi zinc, magnesium, dan vitamin B6 ini meningkatkan produksi testosteron dan mendukung kualitas tidur. Ketiga, glisin. Tips panas. Konsumsi 3 hingga 5 gram glisin sebelum tidur, sebaiknya dalam bentuk bubuk yang dilarutkan dalam air. Glisin menurunkan suhu inti tubuh, menenangkan sistem saraf, dan meningkatkan pelepasan hormon pertumbuhan. Dan bagi yang mengalami stres atau sulit rileks di malam hari, ashwagandha. Akar adaptogen ini terbukti menurunkan kortisol, meningkatkan kualitas tidur, dan mendukung pemulihan otot. Melatonin sebaiknya hanya digunakan jika ritme tidurmu benar-benar kacau, misalnya karena jet lag atau kerja shift malam. Tapi sekarang datang kebenaran pahit, bahkan suplemen terbaik dan pola makan terbaik tidak akan membantu jika kamu melakukan kesalahan terbesar yang dilakukan kebanyakan orang. Kesalahan itu adalah rutinitas malam yang kacau. Orang yang begadang menonton Netflix, main ponsel di tempat tidur, atau makan junk food tengah malam secara aktif merusak pemulihannya. Kadar kortisol tetap tinggi, melatonin rendah, sintesis otot terhenti. Meski kamu melakukan semua yang benar di siang hari, satu kesalahan ini di malam hari bisa merugikan banyak massa ototmu. Sekarang saya ingin memberikan 3 tips profesional yang akan membedakanmu dari 90% orang lain. Pertama, kombinasi glisin, kasein, dan mandi air hangat. Ini menurunkan suhu tubuhmu, memberi nutrisi pada otot, dan menenangkan sistem saraf. Kedua, rutinitas mobilitas atau peregangan selama 20 menit sebelum tidur. Ini mengaktifkan parasimpatik dan mengurangi hormon stres yang bisa menghambat tidurmu. Ketiga, jangan ada cahaya sama sekali di kamar tidur. Investasikan pada tirai gelap atau masker tidur. Tambahkan teknik pernapasan 4-7-8. Tarik napas selama 4 detik, tahan selama 7 detik, hembuskan perlahan selama 8 detik. Teknik ini menurunkan detak jantung dan membuatmu tertidur dalam beberapa menit, tidur nyenyak dan pulih. Jadi, untuk merangkum, pembentukan otot tidak hanya terjadi saat latihan. Itu terjadi di malam hari saat kamu tidur, tapi hanya jika kamu memberi tubuhmu sinyal yang tepat. Ingin tahu bagaimana mendapatkan hasil lebih dari latihan dan pemulihanmu? Langganan channel ini sekarang, beri like, dan tulis di komentar, apa yang akan kamu ubah dalam rutinitasmu mulai malam ini. Dan nantikan video berikutnya yang akan membahas mengapa 90% orang salah total dengan sarapan mereka dan bagaimana mendapatkan awal hari yang sempurna untuk membangun lebih banyak otot sekaligus membakar lemak. Sampai jumpa.